Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengetahui beberapa poin dan beberapa materi penting dalam berinvestasi. Wijaya Karya Persero Tbk didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1961 tentang pendirian perusahaan PN Wijaya Karya tanggal 29 Maret 1961. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut Nomor 64, perusahaan bangunan milik Belanda yang sebelumnya bernama Namius-Penopskap Technisches Handel Maatschap en Bouwdrijf Vis & Co. yang telah dinasionalisasi dilebur ke dalam PN Wijaya Karya berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 40 tanggal 22 Juli 1971. PN Wijaya Karya dinyatakan bubar dan berubah menjadi perusahaan persero terbatas. Karena PT WK ini memiliki diverifikasi usaha seperti investasi, realty, properti, infrastruktur, dan gedung-gedung, energi, dan pabrik industri, serta industri. Wika laris di pasaran karena mereka mempunyai prospek yang sangat cerah. Pasalnya, kinerja saham anak usaha Wika, yakni PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, WIKI, meroket pada bulan ini. Trading, bentuk investasi keuangan yang bersifat aktif di mana permodalan turut melakukan transaksi di dalam pasar. Trading juga dilakukan melalui jangka yang pendek seperti per hari, per jam, dan per minggu. Untuk menanam saham atau berinvestasi, kamu harus menganalisis perusahaan tersebut menggunakan dua analisis, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Berikut penjelasan tentang analisis fundamental dan analisis teknikal pada perusahaan PT Wijaya Karya Tbk Persero. Current ratio 1,92 di atas 1. Perusahaan dapat membayar utang jangka pendeknya dengan mudah. Di bawah 1, perusahaan tidak mampu membayar utang lancarnya. Lebih dari 3, perusahaan tidak menggunakan asetnya secara efisien atau tidak mengelola modalnya dengan baik. Current ratio pada PT Wika 1,92, artinya di atas 1, perusahaan dapat membayar utang jangka pendeknya dengan mudah. Equity ratio 4,06. Di bawah atau sama dengan 1,0 atau 100% perusahaan baik. Di atas 100% atau 1, kondisi perusahaan masuk kategori warning. Artinya, PT WK ini termasuk dalam kategori warning, yaitu hati-hati. Annualized EPS 24,79. EPS yang baik menghasilkan nilai per di bawah 10, sebaliknya jika di atas 20 kurang baik. Artinya, PT WK dalam kategori kurang baik. Earning ratio 12,26. Rasio yang baik adalah PE yang lebih rendah dari rata-rata, yaitu 20-25. PE pada PT Wika ini termasuk murah dan harganya mungkin naik. Dalam grafik pergerakan equity 7,91%. Nilai sehat dari ROEs adalah 12%, sedangkan PT Wika memiliki nilai DA 7,91%, artinya cukup sehat. Annualized EPS 24,79. EPS yang baik menghasilkan nilai per di bawah 10, sebaliknya jika di atas 20 kurang baik. Artinya, PT Wika dalam kategori kurang baik. Return on asset 1,48%. ROE yang baik memiliki nilai di atas 5%. Yang di atas 20% sudah sangat baik. Nah, PT Wika memiliki nilai ROA 1,48%, artinya kurang baik. Net profit margin 5,91%, berkisaran antara 5% hingga 10%. Jika kamu bisa mencapai angka tersebut, artinya bisnis berjalan dengan cukup efisien. Gross profit margin 8,45%.
Margin dengan persentase 5% dianggap rendah, 10% dianggap baik, dan di atas 10% dianggap retensi, penerimaan laba yang tinggi. Gerakan saham support ditandai dengan garis lurus horizontal. Trader bisa menentukan batas bawah harga dengan garis tersebut di mana harga saham tidak akan turun lagi dan justru membelinya dengan perhitungan bahwa setelah ini harga akan naik. Masing-masing trader memiliki garis supportnya sendiri sesuai dengan pengetahuan dan keyakinan mereka. Contoh support seperti gambar di samping menunjukkan titik terendah dalam suatu periode. Nah, semakin banyak jumlah titik rendah yang dibuat menjadi garis support, maka semakin tinggi pula kekuatan support tersebut. Seperti gambar di samping, terdapat titik tertinggi sebuah saham pada periode tertentu pada nomor 1, 2, sehingga dapat ditarik menjadi garis horizontal. Garis ini disebut dengan resistensi. Semakin banyak jumlah tertinggi yang dapat dibuat oleh garis resistensi, maka semakin tinggi pula kekuatan resistensi tersebut. Meski demikian, bukan berarti harga suatu saham tidak bisa melewati titik support atau resistensi yang bisa disebut dengan break support atau break resistensi. Meskipun demikian, bukan berarti harga suatu saham tidak bisa melewati garis support atau resistensi yang bisa disebut dengan break support atau break resistensi.